Halo teman-teman, jumpa lagi podcast dengan IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia, guys. Halo Pak Rinto, masih semangat dan cerah mukanya nih Pak. Selalu semangat, Mas Awan, Luar biasa untuk ya. menegakkan selalu Mas keadilan di dunia perpajakan, Mas Awan. Dahsyat IWPI terus membantu rakyat untuk menghadapi oknum-oknum pajak nih ya. Nah, kali ini kita mau bahas mengenai presiden yang mau disentil sama IWPI nih. Kemarin sentil DPR, sekarang sentil presiden Ya, nih. Kenapa nih Pak? Bagaimana? ya, menyambung konten kita sebelumnya, Mas Awan, itu kan, ya kami kan sudah berkali-kali mengirim surat ke DPR, sampai 5 kali ke Komisi 11, ke Komisi 3, dan sampai Ketua DPR, dan tidak ada yang digubris, Mas Awan. Hmm, Nah, kami juga teringat juga dengan ini, Mas, dekret Presiden tahun 2001 yang dilakukan oleh Presiden kita keempat, Mas, Gus Dur, Mas, hmm, Abdurrahman Wahid, yang oke, membubarkan DPR karena karena dianggap oleh Gus Dur DPR adalah taman kanak-kanak itu loh, Mas. oke, terus. Dan kami baru menyadarinya, Mas Awan, dari IWP baru menyadarinya memang Seperti itu. sepertinya apa yang dikatakan Gus Dur ini menuju ke kebenaran, Mas Awan. Oke, gimana gimana Pak? Nah, nah sekarang yang disampaikan Gus Dur ini merambah lagi ternyata ke lembaga kepresidenan, Mas Awan. Hmm, Nah, kami sudah ini, Mas Awan, ya bersurat juga ke Presiden, Mas Awan, dan juga tidak ada tanggapan juga, Mas Awan. Tuh, Mas Awan, katanya hmm. Presiden ini adalah menjalankan ini, Mas, ya, konstitusi dan undang-undang, Mas, dan segala peraturannya itu, Mas Awan. Tapi Nah, ini ternyata coba, ya, ya, tapi ternyata ini, Mas, kita lihat slide-nya berikutnya, Mas. oke. Bentar, Mas. Ini, Mas. Hmm, Aspirasi rakyat terkubur. hmm, Presiden abad dalam amanah konstitusi. hmm. Ini kenapa saya sampaikan abad dalam amanah konstitusi, Mas Awan? Ya, ini coba, Mas Awan. Saya baca dulu, Mas, ya. Hmm. Nah, ini, Mas Awan. Kita lihat dulu, Mas. Oke, Terkait dengan konstitusi kita, Mas. oke, Undang-Undang Dasar 1945, Mas Awan, ya. Nah, oke, ini adalah sumpah Presiden dan Wakil Presiden, Mas Awan. Pasal 9 Undang-Undang Dasar kita, Mas Awan, ya. oke, Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah oke. menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut. Jadi Hmm, dia berjanji di hadapan perwakilan rakyat, Mas. hmm, oke. Janjinya ini nggak main-main, Mas Awan. Sumpah Presiden. Demi Allah, saya bersumpah untuk memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Hmm, Kalau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, Mas. Nah, ini, Mas. hmm, oke. Dan baik dan adil, Mas, kata-katanya, Mas. Hmm, Nah, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Ini hmm, sumpahnya, Mas. hmm, Janjinya, Mas Awan, saya berjanji dengan sungguh-sungguh memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hmm, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, hmm, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. hmm, Jadi bersumpah dan berjanji, Mas Aman, di hadapan majelis tinggi, yaitu hmm, MPR, dan majelis rendah, Mas, istilahnya, Mas, DPR, Mas hmm, Aman. oke. Terus apa yang terjadi dengan surat-surat yang disampaikan oleh IBBI? Nah, ini. Oke, ternyata. Hmm. Nah, ini, Mas. Masih adakah ruang rakyat untuk menyampaikan aspirasi? Ini, Mas. Hmm, Kami telah mengirimkan beberapa surat resmi permohonan audiensi kepada Presiden hmm, Republik Indonesia. Namun sampai hari ini tidak satu pun dibalas, tidak satu pun ditanggapi. hmm, Seperti yang kita ketahui, Mas Awan, Presiden lupa, Mas Awan. Presiden adalah TKI nomor satu, Mas. Tenaga kerja Indonesia nomor satu. Dia hmm, adalah pelayan rakyat nomor satu. hmm, Nah, sekarang dia kalau tidak menanggapi surat dari EWP, Mas Awan, akhirnya hmm, karma terjadi, Mas Awan. hmm, oke. Sekarang kemarin saat apa, Mas, ya, APBN kita juga molor, Mas, laporan dari Kementerian Keuangan.
Hmm. Ternyata tiba-tiba kita lihat sudah 2 kali kalau tidak salah Mas Awan ya, ada berita penarikan utang luar negeri Mas Awan. Yes, betul. Nah, ini kan lucu Mas Awan, ngomongnya penerimaan pajak tercapai tapi utang luar negeri itu Mas. Hmm. Hmm. Sudah 2 kali Mas Awan. Hmm. Nah, ini rekap surat kita Mas Awan ya. Nah, surat yang pertama 30 Januari 2025 kepada langsung Bapak Presiden Mas Awan. Permohonan tindakan dan evaluasi terhadap malfungsi aplikasi Kortek. Nah, ini bukti kirimnya. Kenapa kok kita suratnya ke Presiden Mas Awan? Karena sangat tertutup sekali pengadaan Kortek ini Mas Awan, tidak bisa ditembus ini Mas. Hmm. Mas, karena aplikasinya Kortek ini untuk DJP, cuman pejabat-pejabat pengadaannya atau ketua tim proyeknya itu pejabat Kemenq Mas Awan. Nah, ini Hmm. lucu juga Mas Awan. Hmm. Hmm. Nah, ini yang kedua, tanggal 10 Februari 2025. Kembali lagi ke Bapak Presiden, yaitu bantuan advokasi gratis terkait malfungsi. Kita ini malah menawarkan bantuan masalah. Oke. Ini Pak Presiden sebagai pelayan rakyat nomor 1, Hmm. kami sebagai bos dari Hmm. Presiden, kan gitu Mas. Nah sekarang Hmm. kalau Pak Prabowo, Pak Presiden Mas, berani ngomong, saya ini bukan pelayan rakyat, tapi saya ini bosnya rakyat. Kalau berani ngomong seperti itu nggak apa-apa Mas. Hmm. Nah, karena dia nggak menguasai aplikasi tentang Kortek dan perpajakan, kami kasih bantuan advokasi gratis. Juga tidak direspon, Mas Awan. Hmm. Yang surat ketiga, 4 Maret 2025. Bantuan advokasi gratis terkait malfungsi Kortek. Yang kedua, Mas Awan. Nah, yang Hmm. ketiga, 20 Maret 2025. Hmm. Ya, bantuan advokasi gratis terkait malfungsi Kortek yang ketiga. Ya, itu Mas Awan. Jadi, itu yang menyebabkan di mana kita sebagai wajib pajak menyalurkan aspirasi kita, Mas Awan. Hmm. Jadi DPR udah nggak dengerin kita, Presiden nggak dengerin kita. Kita mau cari siapa nih Pak sekarang? Ya, kita tinggal berdoa sama Tuhan saja, Mas Awan ya. Segera ada perubahan terhadap sistem negara Indonesia ini, ada diberi jalan yang mulus itu, Mas Awan, untuk segera ada perubahan, Mas Awan ya. Kalau Hmm. Mas Awan gini, Mas Awan, yang kita sorotin Mas Awan ya. Kalau Mas Awan ini bisa buka ini Mas, Undang-Undang Dasar 45 Mas. Hmm. UUD 45. Ya, pasal 1 ayat 2. Ini kan yang sering kita gunakan pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 ini, Mas Awan. Oke. Undang-Undang Dasar. Saya cari dulu Pak ya peraturan. Nah, bentar Mas, kalau saya ada. Hmm. Nah, coba ini saya Undang-Undang. ada Mas, coba saya tampilkan. Oke. Coba saya tampilkan. Nah, ini Mas Awan. Lihat Mas ya. Nah, Oke. ini Undang-Undang Dasar kita Mas Awan. Hmm. Jadi Undang-Undang Dasar ini Mas Awan, kalau kita persamakan, ini sama dengan kalau kita bikin PT atau CV Mas Awan. Ini sama dengan akte perusahaannya Mas Awan ya. Setuju Oke. nggak Mas Awan? Setuju. Setuju Mas ya? Ini Ya. akte ini kesepakatan kita nanti ada ART-nya, aturan mainnya kan di sini semua Mas Awan. Hmm. Eh, Nah, ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Mas Awan yang Hmm. kita lihat Mas Awan. Di Hmm. pembukaan Undang-Undang Dasar Mas Awan, ini di alinea keempat Mas Awan. Itu jelas-jelas tertuang Hmm. adalah Pancasila Mas Awan. Hmm. Nah, ini Mas. Nah, ini Mas. Hmm. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Indonesia yang Hmm. terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, Mas. Yang Hmm. berkedaulatan rakyat. Yang berdasarkan pada ini Pancasila, Mas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan beradab, persatuan Hmm. Indonesia, Hmm. dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam perusahaan perwakilan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tujuannya negara ini bukan ini loh, Mas. Bukan menciptakan kemakmuran, Mas Awan. Keadilan, Mas Awan. Oh, keadilan. Oke. Keadilan Mas Awan. Kalau keadilan otomatis makmur dan sejahtera Mas Awan. Kalau tidak ada Hmm. keadilan, jangan mimpi Mas Awan ngomong Hmm. kesejahteraan. Keliru Hmm. ini. Presiden kalau tidak memahami ini Mas Awan. Hmm. Kalau adil Mas Awan, otomatis sejahtera itu aja Mas Awan. Nah, kita Oke. fokus di Undang-Undang Dasar 45 Mas, pasal 1 ayat 2 Mas. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Sesuai tadi Mas ya. Ya, Hmm. yang di pembukaan kan sini Mas ya. Yang Hmm. berkedaulatan rakyat. Nah, ini kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini kita ditipunya di sini Mas Awan.
Oke. Cara menipunya gini Mas Awan, ini kita Mas Hmm. Awannya, Mas Awan sama saya ini. Hmm. Ini kita ilustrasikan kita berbisnis bersama-sama Mas. Kita Hmm. bikin PT lah Mas. Ya, kita bikin PT Hmm. namanya Indonesia Sejahtera misalkan Mas. Hmm. Ya, Mas Awan ini udah kaya Mas Awan. Mas Awan ini kaya, Hmm. tapi mohon maaf Mas, blow on. Oke. Uangnya banyak Mas. Ah. Nah, ini kita bikin PT modal kita Mas, 100 miliar gitu Mas. Hmm. Kita Hmm. sepakat modal 100 miliar Mas, biar kelihatan Hmm. kaya Mas. Oke. Nah, Mas Awan nanam sahamnya di PT ini Mas 99,9999% Mas. Jadi 99,99 Oke. miliar Mas. Saya cuma Hmm. setor 1 juta Mas Awan. Hmm. Ini cara cara dalam tanda kutip cara mafia nipu Mas Awan. Nah, terus saya bilang sama Mas Awan kan Hmm. repot. Mas Awan ini 100 miliar ini, wah nggak usah pusing-pusing Mas Awan, nanti tinggal terima bagi hasilnya saja. Oke. Nah, setuju Mas Awan ya? Setuju. Nah, nanti setelah terima bagi hasilnya, tapi Mas Awan kan repot, diwakili saja sama akte notaris Mas Awan. Jadi nanti kalau rapat, Mas Awan nggak Hmm. usah hadir, diwakili oleh akte notaris. Sama dengan kata-kata ini Mas, diwakili oleh Undang-Undang Dasar. Oke. Oke, Mas Awan setuju, tanda tangan di notaris Mas. Hmm. Notarisnya goblok juga Mas. Ini nggak boleh Oke. Mas sebenarnya ini Mas. Lah masa ada perwakilan diwakili oleh akte itu sendiri? Kan gitu. Nah, Oke. ini notarisnya tanda tangan juga Mas Awan. Hmm. Mengesahkan ini. Nah, otomatis terjadi apa Mas Awan? Mas Awan begitu tanda tangan akte notaris tadi, uang Mas Awan udah hilang Mas sebenarnya Mas. Betul Hmm. juga Mas? Kalau rapat-rapat, Mas Awan diwakili oleh akte notaris tadi Mas. Nah, saya Hmm. diwakili oleh diri saya sendiri. Ya otomatis saya kalau rapat-rapat mesti menang terus Mas Awan. Oke. Nah, nanti tiap 5 tahun, nah, kan ada perpanjangan akte lagi nih, Mas. Nah, Hmm. pemilu dan lain-lain. Saya ngomong sama Mas Awan ini Hmm. masih pemilik perusahaan. Nanti kita akan maju-maju. Perusahaan kita Hmm. akan maju, Mas Awan. Nanti 5 tahun lagi kita akan menjadi 5 atau 10 Hmm. tahun lagi kita menjadi negara yang maju, Mas Awan. Nanti bagi Hmm. hasilnya nanti, Mas ya. Sekarang kurang setoran modalnya, Mas. Mas Hmm. Awan harus masukkan lagi Mas, setoran modalnya. Kita kalau nggak ada setoran modalnya, nggak bisa jalan ini, Mas. Nah, ini sama Hmm. dengan pajaknya dinaikkan. Oke, banyak naikkan. Jangan Ya. dinaikkan masalah. Hmm. Nah, jadi apa yang tertulis di pasal 1 ayat 2 ini Mas Awan, sebenarnya di sini Mas Awan, itu kedaulatan rakyat sudah tidak ada Mas Awan. Jadi ini yang dinamakan kedaulatan kita tuh kita memiliki kedaulatan tapi Hmm. tidak menguasai. Hmm. Nah, sekarang lucunya Mas Awan ya banyak demo-demo meributkan tentang undang-undang TNI, undang-undang kepolisian, undang-undang KUHAP. Hmm. Undang-undang ini Mas dibersamakan dengan misalkan perusahaan ini Mas ya, itu namanya perjanjian kerja bersama antara direksi dan Hmm. karyawan, gitu Mas. Hmm. Setuju nggak Mas Awan? Lah, Betul. kalau Mas Awan bukan bagian dari perusahaan tadi, ngapain Mas Awan bingung-bingung bahas undang-undang gitu loh Mas? Hmm. Ya otomatis kalah terus sama dengan kita di dunia perpajakan Mas. Sekarang Hmm. coba Mas Awan, undang-undang tentang perpajakan. Ada 6 undang-undang. Ada pasal 23A yang kata-katanya serem. Pajak dan pungutan lainnya bersifat pasal diatur oleh undang-undang. Hmm. Ini kan sama saja. Terus Mas Awan sudah setor modal di depan yang Hmm. tinggi, terus Mas Awan nggak ikut bikin undang-undang, tapi Mas Awan harus mematuhi undang-undang tadi, Mas. Hmm. Lucu, Mas. Ya. Betul nggak, Mas Awan? Mas Awan kan nggak ikut buat undang-undang. Hmm. Nah, yang buat undang-undang saya dengan anak buah saya, itu Mas Awan. Sama Hmm. direksi. Itu Mas Awan. Nah, tapi Mas Awan sebagai pemilik saham, malah saya suruh ikut aturan main saya, itu Mas Awan. Hmm. Yang katanya tadi saya menjanjikan nanti per tahun untung sekian miliar-miliar, nggak dapat untung, tiap tahun malah dinaikkan terus pajaknya Mas, setoran modalnya saya suruh setor terus. Untungnya nggak ada malah setor terus. Iya, ini Oke. analogi aja Mas, ini biar teman-teman Hmm. pajak-pajak punya ini Mas ya, kesimpulan Hmm. sendiri. Nah ini nyambung juga dengan ayat 3 Mas Awan, pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah Hmm. ini yang sering dipersepsikan salah dengan teman-teman yang berkecimpung di hukum Mas Awan. Jadi ini Hmm. kita ini ya demi supremasi hukum salah Mas, tidak ada supremasi hukum, yang ada supremasi keadilan Mas Awan. Oke. Tujuan hukum kan untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan yang ini tadi Mas. Ya. Nah, sila kelima kayak gitu Mas. Gitu, Hmm. Mas. Hmm. Setuju nggak Mas? Jadi sekarang Hmm. instrumen hukum malah untuk dibuat nipu-nipu Mas Awan. Oke.
Ya 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 Eh, ya. Karena tidak udah lepas nih Mas antara batang tubuh sama Mhm, dengan pembukaan ini udah lepas Mas Awan. Jadi kita udah lepas dari Pancasila Mas Awan. mmm, Lah kalau kita ngomong undang-undang Mas, pasti kalah terus Mas Awan. Oh, mereka tiap hari bikin undang-undang terus. Pokoknya ini mhm. ada nggak pas, rubah lagi PMK-nya, undang-undangnya. Pokoknya sampai Mas Awan keluar uang yang tadi kan 99 miliar koma sekian-sekian Mas Awan. Pokoknya saya maunya tiap 5 tahun atau tiap tahun bila perlu Mas Awan harus store modal terus. Nah, cuman Ah. saya kasih janji-janji semu. Nanti 2045 lah Indonesia emas, misalkan itu. Nanti saya sudah mati Mas. Mas Awan lagi kemana? Oke oke oke. Jadi Eh, DPR sudah susah, presiden juga susah, akhirnya kembali lagi prinsip negeri Konoha ya, no viral harus dilakukan, no viral no justice ya. Kalau nggak viral nggak bisa justice. Nah, itu analogi yang tadi Mas antara negara, akte negara yaitu konstitusi dengan akte perusahaan itu patut direnungkan teman-teman biar tahu peta peta perjuangannya kita sangat berat Mas Awan. Karena Mmm, mau menempuh jalur hukum manapun Mas Awan, ini kan menyebabkan banyak wajib pajak terkecoh. Ayo negosiasi saja. Itu Mas Awan. Nah, mhm akhirnya mhm setelah negosiasi nggak berhasil, waktunya udah habis Mas. Upaya hukumnya udah mhm habis Mas. Langsung mhm di surat teguran, surat cita, surat paksa dan lain-lain Mas Awan. mhm. Ya ya Hmm. ya. Oke Pak, luar biasa IWPI ya, perjuangannya luar biasa melawan, ke ke kebengisan dari para oknum-oknum ini ya, sampai ke DPR, sampai ke presiden. Kita nantikan podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak Rinto. Oke, Sampai jumpa Pak, thank you sama Pak. Mas.